Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Senin 27 Juli 2020, firman Tuhan yang akan disampaikan dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Mari sejenak kita berdoa, kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena kami percaya kehidupan kami hanya karena belas kasihan Tuhan. Kami ada dan dapat dibangunkan pada pagi hari ini, semuanya karena perkenan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memimpin kami semua. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkatilah setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Berikut hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, panggilan bagi gereja di tengah-tengah dunia adalah memancarkan cahaya Injil Kristus, agar orang percaya berfungsi dengan baik dalam bagian mereka masing-masing. Maka orang percaya membutuhkan hikmat dan pengertian dari Allah. Yakobus sudah memberitahukan kepada orang percaya bagaimana cara memperoleh hikmat. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 berkata, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Allah adalah sumber hikmat yang sejati, dan segala anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus pada teks nas ini memberikan perbedaan dua macam hikmat. Hikmat yang pertama berasal dari dunia, dan hikmat yang kedua berasal dari atas sebagai hikmat sejati.
Maka Yakobus selanjutnya bertanya, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Hikmat dan pengertian yang berasal dari atas akan tampak dalam perkataan dan perbuatan." Yakobus mendorong orang-orang bijak dan berbudi untuk menunjukkan dalam hidup mereka telah menerima karunia bijaksana, seperti yang ia katakan, "Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, Yakobus membicarakan hal yang kontras dari kelemah lembutan yang dikendalikan oleh hikmat adalah hati yang penuh dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yakobus dengan tegas menyebutnya sebagai hikmat yang berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Maka ketika gereja dan orang-orang percaya dipimpin oleh hikmat duniawi akan membawa gereja kepada kehancuran dan menghasilkan kejahatan. Di sini Yakobus menekankan pentingnya hikmat yang dari atas bagi gereja dan orang-orang percaya dan membuang hikmat palsu yang menghancurkan. Ibu bapa, saudara-saudari yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan Allah. Pada bagian akhir, Yakobus mengajak gereja dan orang-orang percaya untuk memperoleh hikmat yang dari atas. Pada saat hikmat yang dari atas bekerja dalam kehidupan orang percaya dan gereja, akan membuahkan kebajikan. Tanda yang pertama dari hikmat yang dari atas adalah kemurnian, selanjutnya pendamai, peramah, pemurah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak dan munafik. Dari nas firman Tuhan ini kepada kita sekalian adalah, mari kita tetap membangun hidup persekutuan kepada Tuhan dan tetap memohon agar Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap berhikmat untuk menjalankan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sejenak, ibu bapak, saudara-saudari, kita ambil saat teduh dan setelah itu kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Hari ini kami kembali akan menjalankan hari kehidupan kami. Kami sungguh menyadari kami membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena itu berikanlah kepada kami hikmat yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan untuk memimpin akal budi, hati dan hidup kami, sehingga hidup kami hidup yang boleh berkenan bagi Tuhan dan berkenan di hadapan sesama. Firman yang sudah kami dengar bersama diberkati dan disempurnakan bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin berdoa dan menyerahkan bagi jemaat-Mu yang ada di Jemaat Kohong.
Mari Bapa, Engkau tetap ada, memimpin keberadaan jemaat di tempat ini. Setiap rumah tangga keluarga Kristen, Engkau kasihi dan Engkau pimpin hidup dan kehidupan mereka, agar kiranya mereka tetap menjalani kehidupan dalam terang kasih Tuhan, hingga hidup mereka hidup yang tetap dibangun di atas pengharapan pada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Persekutuan jemaat, penata layanan bagi pendeta vikaris, penatua diakon yang melayani Tuhan, yang wujudkan melayani jemaat-Mu. Perlengkapilah mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh tetap melayani dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab, hingga jemaat dibangun, ditumbuhkan dalam iman pengharapan pada Tuhan. Demikian pun Bapa, kami menyerahkan untuk resort Gereja Puruk Cahu. Mohon kiranya Bapa, Engkau tetap memimpin langkah program kerja pelayanan di tengah resort kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.